terjadi kenaikan harga-harga barang secara terus-menerus. Ya, saat terjadi inflasi, pemerintah melakukan suatu kebijakan yang namanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tapi sebelum pelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan yel-yel tentang kebijakan moneter. Ayo kita berdiri. Ya, dalam saya kasih contoh dulu. Yo bro konco dong bangun inflasi. Mohon maaf. Yo bro konco dong nyegah inflasi. Sinauan dan dani ekonomi. Ayo nyengkuyung lan maju bareng. Kanggo ambangun negeri nan indah ini. Ayo 3, 4. Yo bro konco dong nyegah inflasi. Sinauan dan dani ekonomi. Ayo nyengkuyung lan maju bareng. Kanggo ambangun negeri nan indah ini. Ya, silakan duduk. Anak-anak, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ada 2, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter ada 4. Yang pertama adalah kebijakan untuk menjual surat berharga atau open market policy. Di mana dalam kebijakan moneter open market policy, pemerintah menjual surat-surat berharga kepada masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketika pemerintah menjual surat berharga, uang akan masuk ke mana? Ke kas negara. Untuk apa? Agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak terlalu banyak. Karena segala inflasi, segala sesuatu itu menjadi masalah, itu karena jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak. Sama seperti ketika awal pembelajaran dulu, anak-anak pernah ngelamun, kok gak udah duit tuh ya? Padahal kalau terjadi hujan uang beneran, uang menjadi lebih tidak ada nilainya. Untuk itulah pemerintah mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga, yang dalam istilah moneter dikatakan sebagai politik diskonto. Pada saat terjadi inflasi, pemerintah menaikkan tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunga naik, orang lebih suka menabung atau suka meminjam? Menabung. Ketika uang itu ditabung oleh masyarakat di bank, baik itu bank konvensional atau bank apapun, uang itu akan lebih banyak ke bank, sehingga jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak. Kemudian ada politik cadangan kas, di mana cadangan kas yang ada di bank umum itu ditambah agar jumlah uang yang ada di kas itu bertambah. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian kebijakan yang keempat adalah persuasi moral. Persuasi moral itu bisa ditunjukkan dengan pamflet atau promosi atau pemberitahuan melalui audiovisual, baik itu melalui lagu, melalui yel-yel, ataupun melalui berita-berita yang digunakan agar orang itu lebih cinta pada rupiah. Salah satu contohnya adalah tadi, yo pro konco dong bangun koperasi, yo pro konco dong nyegah inflasi, sinauan dan dani ekonomi, ayo nyengkuyung lan maju bareng, kanggo ambangun negeri nan indah ini. Atau Titiek Puspa pernah melakukan suatu persuasi moral. Bang bingung yuk kita nabung, bung bimbang yuk kita berkembang, tang tingdung yuk jangan dihitung, tiba-tiba kita nanti dapat untung. Itu adalah salah satu bentuk persuasi moral. Kemudian ada kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan meningkatkan pajak. Memang ada fenomena yang bertentangan, Pak. Kenapa pada saat ekonomi kita terpuruk, pajak malah ditingkatkan? Memang ada 2 sisi yang bertentangan. Di satu sisi kondisi ekonomi kita terpuruk karena adanya krisis ekonomi, tapi mau tidak
mau kita harus meningkatkan pajak untuk apa? Untuk agar uang itu banyak kembali ke kas negara, agar jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak. Tapi apapun itu, semua dilakukan pemerintah untuk membangun kemandirian, karena membangun jiwa mandiri sejahtera, majulah SMA 1 Singgahan Jaya.